Halo, Assalamualaikum. Oke, Bu Tia sekarang mau menerangkan untuk materi kelas 2, bangun datar, terus sudut, sisi, dan titik sudut. Oke, sekarang bangun datar. Bangun datar itu ada apa aja sih? Oke ya, bangun datar itu ada macam-macam nih. Contohnya segitiga. Segitiga aja macam-macam gitu ya. Jadi ada segitiga yang semua sisinya sama. Ini semuanya sama, itu namanya segitiga sama sisi. Kalau yang hanya dua, yang sisinya sama, ini namanya sama kaki. Karena kan kakinya itu kan kaki itu kan ada dua ya, maka ini yang sama dua, jadi segitiga sama kaki. Ada segitiga siku-siku karena ini pojoknya lancip ya. Jadi ini namanya segitiga siku-siku. Apalagi ada segitiga misalkan sembarang ya. Segitiga sembarang misalkan. Segitiga sembarang itu segitiga yang semua sisinya itu tidak ada yang sama gitu. Jadi berbeda semua panjangnya tiga-tiganya. Itu segitiga sembarang ya. Ada lagi, apalagi segitiga udah habis ya. Oke, langsung ke persegi. Nah, ini persegi itu semua sisinya sama ya. Jadi empat-empatnya itu sama, itu namanya persegi. Terus ada yang persegi panjang. Jadi dua sisinya itu lebih panjang ya. Ini samanya dengan yang ini yang pendek. Itu namanya persegi panjang. Ada lagi jajar genjang. Ini jajar genjang. Ntar, jajar genjang ya. Jadi ini sisinya juga sama dengan yang samping, yang panjang dengan yang panjang. Ada lagi trapesium. Trapesium itu juga ada dua ya. Trapesium siku-siku. Nih yang seperti ini nih trapesium siku-siku. Karena ini lancip ya, ada pojok lancipnya. Satunya adalah trapesium sama kaki. Ini trapesium sama kaki karena ini dan sebelah kanan dan kirinya sama ya. Itu namanya trapesium sama kaki. Terus yang seperti layang-layang ini namanya layang-layang gitu, lebih panjang satunya ya. Ini sama dengan ini, yang pendek sama dengan pendek itu namanya layang-layang. Kalau yang sama semua bagaimana? Sama semua ini namanya belah ketupat. Semuanya ini sama ya. Jadi seperti persegi tapi dibalik gitu ya. Itu namanya belah ketupat. Satu lagi adalah lingkaran. Kalau lingkaran nih ya, cuma satu sisi ini tapi nggak punya sudut. Oke, itu untuk macam-macam bangun datar. Lalu bagaimana ya cara menentukan titik sudut, sisi dan sudut? Oke, misalkan di sini Ibu kasih bangun persegi panjang ya. Misalkan ini A, B, ini C, ini D. Nah, yang ditanya titik sudut misalkan ya. Misalkan titik sudutnya itu apa aja gitu ya. Titik sudut. Oke, berarti di atas namanya titik sudut. Itu ya titik itu kan cuma satu ya. Tik gitu aja ya. Itu namanya titik sudut. Berarti yang di atas itu titik sudutnya apa aja gitu. Ini titik sudut. Ini tik ini di sini nih. Nah, ini titik sudut. Ini titik sudut di sini ya. Ini titik namanya titik A, titik B itu namanya titik sudut ya. Jadi titik sudut dari bangun di atas apa aja? Berarti titik sudutnya ada A. Terus titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D gitu ya. Itu namanya titik sudut. Oke, terus sisi. Kalau sisi yang mana sisi? Sisi itu berarti nih sisi nih. Ini sisi. Yang nih sisi, ini juga sisi, ini juga sisi, ini juga sisi ya. Oke, coba tulis satu. Jadi kalau sisi itu dua huruf ya. Sisi AB itu sisi. Apalagi BC itu sisi. Terus DA atau AD itu sisi. Apalagi satu lagi DC ya, sisi
DC. Itu sisi. Jadi kalau sisi 2 huruf. Sekarang kalau satu lagi sudut. Sudut bagaimana? Sudut itu ada 3 huruf. Jadi kalau sudut ini sudut. Nih sudut ya. Yang ini nih. Nah itu sudut. Lagi yang sebelah sini ini sudut. Lagi yang sebelah sini nih sudut juga. Ini sudut. Jadi sudut itu pojok ya. Nah, pojoknya itu angka yang di tengah. Jadi misalkan yang ini dulu ya. Nah, itu kan yang di tengah A. Jadi pengapitnya yang di samping-sampingnya berarti D. Nah, ini baru sudutnya yang di ini A. Nah, baru B gitu ya. Lihat garisnya ya. Ini A-nya yang di tengah. Nah, ini ke sini. Ini yang samping-sampingnya. Terus mana lagi sudutnya? Misalkan ini DA, B ya tadi ya. Terus ini juga boleh. Ini. Itu sudut apa lagi? B-nya di tengah nih. Berarti A, B, C. Sudut A, B, C. Ini sudut apa lagi? Yang sebelah sini misalkan B, C, D. Sudut B, C, D. BCD boleh. Terus satu lagi yang sebelah sini CDA ya, karena D-nya di tengah. CDA. Gitu ya. Itu untuk menulis titik sudut, sisi dan sudut. Harus ingat kalau titik sudut 1 huruf, sisi 2 huruf dan sudut ada 3 huruf. Terus untuk menentukan itu sudut lancip atau sudut tumpul, coba lihat. Jadi kalau sudut dia tegak lurus seperti pojok meja ini namanya sudut siku ya. Ini namanya sudut siku. Oke. Nah, kalau dia lebih kecil dari itu, kalau lebih kecil dari siku-siku, berarti dia kan begini. Ini misalkan dia lebih kecil berarti ke dalam ya kan. Kalau lebih kecil berarti ke sana ya, atau dari sana ke sini gitu. Lebih kecil begini atau misalkan begini. Nah, ini lebih kecil, ini sudutnya tuh lebih kecil. Kalau ini kan dia siku-siku ya, otak ya. Nah, ini lebih kecil. Itu namanya sudut lancip ya. Ini namanya sudut lancip. Kalau dia lebih besar dari siku-siku, misalkan begini, nah dia lebih besar. Nah, lihat ininya lebih besar ya. Atau begini, terus ke sana, ini lebih besar. Ya, lebih besar dari ini ya. Itu berarti namanya sudut tumpul. Ini namanya sudut tumpul. Jadi sebagai patokan adalah sudut siku-siku. Kalau lebih kecil dari siku-siku berarti sudut lancip. Kalau lebih besar dari siku-siku berarti sudut tumpul gitu ya. Oke, paham? Semoga paham.